Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa, salam jumpa dan salam kenal. Saya Putrawan Yuliandri, dosen di program studi kajian film, televisi, dan media di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta. Dan saya kebetulan mengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi teman-teman yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terlepas apapun program studi yang diambil. Apakah itu program studi ilmu komunikasi, apakah itu program studi ilmu politik, apakah itu program studi ilmu hubungan internasional, sains informasi, dan kajian film, televisi, dan media. Teman-teman wajib mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan teman-teman dapatkan pada semester ke-1 maupun semester ke-2. Oleh karena itu, mari kita pahami apa itu ilmu politik. Pokok bahasan pada materi pembelajaran kita pertemuan pertama yakni arti, sifat, ruang lingkup politik dan ilmu politik. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kita, yang pertama, saya berharap setelah teman-teman menyaksikan video ini, ya, teman-teman mampu memahami apa itu arti, sifat, ruang lingkup politik dan ilmu politik. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan dan memberikan contoh peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekitar kita. Baik, kita masuk ke materi. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk ayo kita merenung, kemudian kita berpikir, apa yang teman-teman pahami ketika mendengar kata politik. Mungkin ya teman-teman ya pernah ya menjadi seorang pemilih gitu ya, terdaftar sebagai seorang pemilih. Nah, ini ada satu contoh. Pada saat itu sebelum Pilpres 2024 ya beredar satu video yang menggemparkan kita semua yang berjudul Dirty Vote. Ya, dalam video itu diulas berbagai macam isu-isu dan peristiwa-peristiwa politik. Nah, itu adalah bagian dari peristiwa atau fenomena politik. Dan kita seringkali mendengar politik itu sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang selalu diasosiasikan dalam tanda kutip buruk. Apakah demikian? Gitu ya. Karena kita sering kali melihat bagaimana tingkah laku orang-orang yang berkecimpung di dunia politik. Yang kita sering menyebut itu sebagai seorang politisi. Gitu ya, seorang politisi dari partai A misalnya tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Ya, ada misalnya penyelenggara negara juga tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Nah, fenomena atau peristiwa-peristiwa itu seringkali ya memperburuk citra politik. Padahal sebenarnya apa? Ya, dan mengapa kita penting memahami dan belajar mengenai politik? Ya, karena pada dasarnya politik itu bertujuan baik karena ia menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, yaitu public goals, ya. Public goals ini diciptakan ya agar kita semua ya masyarakat yang berada di dalam satu negara ya memiliki hak yang sama, mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan kebaikan bersama. Teman-teman bisa lihat ya ada beberapa foto yang saya tampilkan di situ. Di situ ada kartu Indonesia Sehat ya, kemudian ada juga ya peristiwa yang kita tahu ya pada saat itu adalah peristiwa pengambilan nomor urut untuk partai politik. Dan yang terakhir ada foto tentang kabinet. Ya, mereka-mereka yang masuk ke dalam penyelenggara negara.
mereka-mereka ya yang nantinya ya melakukan atau ya menyelenggarakan pemerintahan. Baik. Kita akan pahami politik dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama itu berkaitan dengan asal kata politik. Ya, secara etimologis, gitu ya. Politik berasal dari kata Yunani kuno yang berarti polis. Ya, polis itu kota atau negara kota. Ya, kata ini dipopulerkan oleh Aristoteles ya, dalam bukunya Politics, seperti yang rekan-rekan mahasiswa bisa lihat. Di layar itu ada, saya tampilkan satu cover buku tentang Politics yang ditulis oleh Aristoteles. Nah, dia melihat bahwa polis kota atau negara kota merupakan satu komunitas yang terorganisir dan mandiri. Ya. Tujuannya apa? Komunitas yang terorganisir dan mandiri ini dibentuk untuk menciptakan atau mencapai kebaikan bersama. Ya, kebaikan bersama ini demi kepentingan publik. Jadi warga atau masyarakat yang ada di dalam polis, ya, bahu-membahu saling berpartisipasi, ya, memiliki peran dan fungsi. Ada yang di situ sebagai pemimpin, ya, di situ sebagai warga. Di Aristoteles melihat Athena, ya, Athena adalah kehidupan yang ideal untuk menggambarkan bagaimana komunitas itu bisa hidup berdampingan secara baik, mengembangkan dirinya secara baik, gitu ya, menjadi bagian dari komunitas masyarakat yang ada di dalam satu negara. Ya, kalau dalam konteks modern, polis itu bukan hanya kota, tetapi dia adalah negara. Nah, pandangan ini ya seringkali kita sebut sebagai pandangan klasik mengenai politik. Baik, kita lanjut. Ada 4 konsepsi definisi politik menurut Andre Heywood. Yang pertama, ya, dalam memahami politik, kita bisa lihat bahwa politik sebagai seni pemerintahan. Ya, seni itu berkaitan dengan keterampilan. Ya, bagaimana kita bisa, itu ya, kalau teman-teman berniat gitu untuk menggeluti politik lebih dalam, kemudian menjadi penyelenggara negara, teman-teman dituntut untuk bisa memiliki keterampilan, ya, kemampuan pemerintah mengelola serta melakukan kontrol dalam masyarakat melalui pembuatan dan penegakan keputusan bersama dalam sebuah negara dalam bentuk kebijakan. Ya, di situ ada kata kunci. Yang pertama, pembuatan keputusan, dan yang terakhir adalah kebijakan. Kemudian selanjutnya, politik sebagai urusan publik. Ya, konsepsi mengenai politik ini memperluas arena politik yang tadi yang pertama itu sebatas penyelenggaraan pemerintahan atau seni memerintah. Yang sekarang politik bukan hanya seni memerintah, tetapi bagaimana urusan-urusan publik itu dapat diatasi ya dengan hadiran politik. Tadi ya, politik merupakan sesuatu yang baik karena politik itu ya bertujuan ya demi kepentingan bersama atau demi kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam konsepsi pemahaman mengenai politik yang kedua ini ada 2 hal yang harus kita lihat. Yang pertama, publik. Ya, publik ini perangkat pemerintahan. Ya, pengadilan, polisi, tentara, sistem keamanan sosial dan lain sebagainya. Dalam konteks ini publik yang dimaksud adalah bagaimana perangkat pemerintahan ini bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat secara lebih luas. Kemudian yang kedua, private. Ya, atau privat, merupakan wilayah kehidupan yang dapat ya dilakukan dan diatur oleh sendiri, oleh individu itu ya untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau yang publik, negara yang mengatur, ya pemerintah yang mengatur. Karena bukan hanya tanggung jawab terhadap individu, tetapi tanggung jawab kepada seluruh warga negara yang ada di dalam negara itu.
Yang ketiga, politik sebagai kompromi dan konsensus. Ya. Pandangan ini melihat bahwa politik merupakan sebuah cara dalam menyelesaikan konflik. Kenapa ada konflik? Tentu saja, ya, setiap individu punya kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda ini berimplikasi kepada konflik. Oleh karena itu, kompromi dan konsensus diperlukan sebagai bagian dari resolusi konflik. Ya, tujuan utamanya untuk mencapai konsensus, di mana nanti kesepakatan ini berimplikasi luas, ya, bukan hanya orang per orang, tetapi warga negara secara keseluruhan dan bersifat fundamental. Konsensus yang fundamental itu berisi prinsip-prinsip maupun nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang dianggap penuh dengan rasa keadilan, nilai-nilai yang dianggap baik, nilai-nilai yang dianggap benar, sehingga nilai-nilai itu bisa membawa satu kebahagiaan dalam kehidupan bersama antar individu maupun masyarakat di dalam suatu negara. Konsepsi yang keempat, politik sebagai kekuasaan. Nah, ini ya. Ini yang seringkali oleh para ilmuwan politik dianggap sebagai inti atau esensi ilmu politik, selain tadi ya berbicara mengenai negara pada konsepsi yang pertama. Pada konsepsi yang keempat ini, politik merupakan kegiatan mencari, mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Menurut ilmuwan politik Harold de Lasswell, ya, politics who gets what, when, and how, gitu ya. Definisi Lasswell ini mengetengahkan kekuasaan sebagai sarana perjuangan untuk memperoleh alokasi atau distribusi sumber daya yang bersifat langka. Karena kekuasaan itu begitu menarik, gitu ya. Ketika orang berkuasa, maka ya seseorang itu memiliki ya kewenangan atau authority, gitu ya, untuk bisa mengalokasikan sumber daya yang bersifat langka. Ya, kita bisa lihat misalnya bagaimana ya kalau sekarang contoh yang paling konkret pemerintah, gitu ya, membagi-bagikan ya, hak untuk mengelola tambang. Siapa yang membagi-bagikan? Pemerintah. Pemerintah rezim yang mana? Gitu ya, sehingga dia bisa mengalokasikan pembagian tambang ya dapat dikelola oleh organisasi masyarakat. Nah, ini menariknya ke politik. Kemudian apa itu ilmu politik? Tadi kita sudah bicara mengenai banyak hal ya, definisi terkait dengan politik. Ilmu politik sederhananya adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan itu sendiri. Di dalam politik tadi ada istilah atau konsep negara, ya, satu wilayah, ada teritori, berdaulat, gitu ya, memiliki kedaulatan yang paling tinggi, ya, yang dipatuhi oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua ada kekuasaan. Ya, kekuasaan dibutuhkan sebagai bentuk legitimasi, ya, untuk mempengaruhi maupun melakukan koersi, paksaan-paksaan. Ya, kemudian ada pengambilan keputusan, decision making. Pengambilan keputusan terkait dengan bagaimana alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan yang menyangkut urusan publik ya, dapat menciptakan kebaikan bersama. Sebagai contoh, mengapa misalnya ya keputusan pemerintah Prabowo Subianto ya, dalam program makan bergizi gratis, dia tidak memilih alternatif-alternatif yang lain karena itu dianggap sebagai pilihan yang paling tepat. Ya. Kemudian terkait dengan kebijakan publik atau public policy, ya, untuk menciptakan kebaikan bersama dibutuhkan satu kebijakan publik. Bentuk yang paling konkret dari kebijakan publik adalah program misalnya, atau undang-undang. Sekarang misalnya lagi rame nih, RUU tentang TNI.
itu adalah bentuk dari kebijakan publik. Sederhananya, kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, alokasi atau distribusi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.